Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi kaitannya dengan pembebasan praktek baik dari hasil materi yang saya dapat kemarin. Dan ini nanti dari jurus BK sendiri sebenarnya ada 7 jurus BK. Cuma nanti saya sampaikan 2 jurus saja yang sudah saya sampaikan di anak-anak kemarin minggu pertama dan minggu kedua. Ini adalah praktek terakhir dan ini penindasan kepada Bapak Ibu guru. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin memang di sini perlu Bapak Ibu ketahui kaitannya dengan jurus BK sendiri. Kenapa harus dibahaskan kepada Bapak Ibu guru? Karena ini kaitannya dengan nanti Bapak Ibu guru di sini diharapkan bisa jadi guru wali semua. Kaitannya dengan guru wali, nanti Bapak Ibu guru di sini bisa mengaplikasikan materi yang saya kasihkan ini kepada guru wali yang Bapak Ibu ampuh. Di sini karena memang guru wali itu sendiri juga wajib sifatnya, jadi semuanya harus jadi guru wali, dan kita harapkan nanti materi ini bisa membantu Bapak Ibu guru untuk menangani guru wali tersebut. Oke, di sini saya mau menyampaikan materi ini kaitannya dengan kemarin saya sudah menyampaikan kepada anak-anak, dan di sini adalah praktek terakhir bahwa di mana di sini harus pembebasan atau praktek baik kepada Bapak Ibu guru. Nah, sebelum kita mulai, ini nanti akan saya perkenalkan materi yang akan saya kasih, tapi sebelum itu kita berdoa bersama dulu, itu ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Untuk jurus BK sendiri sebenarnya ada 7 jurus BK, dan ini kaitannya dengan yang berkaitan dengan Bapak Ibu guru langsung nanti pada menjadi guru wali. Saya menyampaikan materi tentang kenali potensi atau potensi diri. Ini nanti bisa kita aplikasikan kepada siswa-siswa kita, kaitannya nanti gimana kita bisa menangani anak dan kita tahu potensi anak-anak di situ seperti apa. Jadi anak-anak sekarang kan kebanyakan labil. Jadi kalau memang posisinya dia nggak dibantu arahkan kemana mau kemana, anak-anak masih bingung. Jadi jangankan cuma minat bakat mereka, bahkan mereka mau ambil jurusan apa, biasanya kalau sekolah itu lebih cenderung ke teman, itu ya. Teman SMP-nya mau sekolah di mana, ikut. Teman SMP-nya ambil jurusan apa, ikut. Padahal di situ dia nggak mengetahui kalau sebenarnya yang dia lakukan itu adalah bukan potensi dari dirinya sendiri. Tuh. Nah, ini potensi diri. Sebelum saya masuk ke materi, ini adalah pengertian adalah mengenal potensi diri. Pengertiannya adalah langkah awal untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Peserta didik akan membantu kamu memahami dan mengenali potensi diri dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Nah, perlu kita ketahui juga, jadi di sini kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi kita gimana caranya bisa mengetahui potensi dari diri siswa kita dengan cara yang menyenangkan. Jadi mereka biar tahu apa sih potensi yang ada dalam diri kita. Sedangkan langsung masuk aja Bapak. Jadi kalau memang anak-anak itu bisa mengenali potensinya dengan dia merasa senang, itu biasanya dia berarti memang itu yang ada dalam dirinya, potensi yang ada di dalam dirinya seperti itu. Karena biasanya anak-anak sekarang awal senang tapi setelah berjalan bosan dan lain-lain. Bahkan anak-anak SMA sekarang kalau memang dia sudah merasa bosan, kebanyakan kalau di sekolah kita kan swasta ya, itu biasanya anak-anak kalau memang udah bosan, jangankan sampai melanjutkan ke jurusan,
mau masuk kelas aja kebanyakan anak-anak nggak mau karena mungkin merasa nggak nyaman di kelas atau yang lain. Tuh, itu juga mungkin sering kita alami di kelas sekolah kita. Jadi anak-anak banyak yang sering minta pindah jurusan atau pindah kelas gara-gara mungkin temannya nggak asik di dalam kelas. Contoh misal seperti itu. Nah, untuk kegiatan awal di sini karena ini memang materinya kenali potensi, jadi saya minta Bapak Ibu guru untuk mengisi lembar yang sudah saya sediakan. Ini sifatnya lebih ke kayak game, cuma memang ini juga sifatnya mengenali potensi yang ada dalam diri teman kita. Jadi bukan hanya dalam diri kita masing-masing, juga kita harus paham potensi yang ada di dalam siswa kita atau mungkin bahkan teman kita. Nah, ini nanti silakan untuk mempersiapkan mungkin ini lebih ke pulpen masing-masing. Jadi ini sifatnya mengisi, nanti akan saya bagikan, dan ini nanti tugasnya cukup mudah. Ayo beda, langsung duduk gak apa-apa. Karena ini nanti berkelompok. Oke, yang sudah menerima silahkan buat kelompok, satu kelompok 2 orang. Jadi nanti posisinya ini nanti menebak, kenali potensi teman yang ada di depan kalian. Itu ya. Ini kenali potensi. Nah, di sini nanti sistemnya adalah apa yang ada di satu kelompok kalian ada 2 orang. Nanti silakan berhadapan-hadapan, namanya ditulis, kelompoknya siapa, ditulis di pojok atas atau di bawah nggak apa-apa, yang penting ada namanya. Terus setelah itu akan saya kasih pertanyaan dan silakan dijawab. Nanti jawaban panjenengan semua ditulis di tebakanku. Itu. Ya. Nanti pertanyaan akan selesai semua dulu, baru kita evaluasi bersama-sama. Silakan membuat kelompok, satu kelompok 2 orang. Oke. Gak usah nama kelompok, cukup nanti nama orangnya siapa. Misalkan dengan Pak Agus berarti ini Pak Agus, ini berarti Pak Uda gitu. Jun. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Gantian. Pulpen juga 1. Pulpen masih ada? Pensil gak apa-apa, yang penting tulisannya bisa dibaca. Sudah? Oke ya. Sudah ditulis semua nama kelompoknya? Oke, kalau sudah, untuk posisinya ini, gamenya tebak potensi temanku.
Ini buat dua kelompok, satu kelompok 2 orang. Nanti pertanyaan yang saya kasih silakan dijawab di jawabanku. Jadi ini nanti tebakanku, maaf. Jadi tebakanku ini nanti jawabannya adalah jawaban dari temannya. Contoh misalkan ini, langsung aja ya contoh ya, langsung aja. Oke, yang pertama, apa hobi teman yang ada di depanku? Nah, ini satu kelompoknya masing-masing. Silakan, jangan dikasih tahu, langsung dilihat aja kelihatannya. Iya, di tebakanku. Misalkan kayak Pak Agus lihat Pak Uda kok seneng ngaji misalkan, atau panggilannya Yai. Berarti hobinya Pak Uda oke. Nah, gitu. Jangan lihat ya. Belum? Satu aja ini. Satu aja. Hobinya satu aja. Ini gimana ya? Kawin lagi. Iya. Oke, sudah? Hobinya beda madu. Yang kedua, silakan ditulis di tebakanku. Apa makanan kesukaan teman yang ada di depanku? Makanan, Pak, makanan. Sudah? Yang ketiga, artis idola. Oke, lanjut. Masih belum? Oke, kita tunggu. Maria Usawa. Sudah? Oke, lanjut. Warna kesukaan. Berapa cuma 5 pertanyaan. Nanti ada yang terakhir. Ya nggak apa-apa, yang penting nanti pada waktu jawabannya ada yang sudah? Yang terakhir, pertanyaan terakhir, silakan dilihat temannya masing-masing. Lihat, terus ke bawah. Pertanyaannya yang terakhir adalah ukuran sepatu. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan sama kelompoknya masing-masing, silakan dicocokkan. Nah, silakan dicocokkan jawabannya. Terus kalau sudah jawabannya misalkan yang pertama hobi misalkan olahraga, itu ditulis yang asli misalkan olahraga gitu kan, ditulis berarti di jawaban yang benar. Iya. Enggak ini enggak usah, langsung ditulis saja. Misalkan gini kan. Ini tanya hobi yang sebenarnya apa? Jadi ditulis di sini. Nah, hobimu apa kan?
Karena tanya ini kan tadi kan nebak ini. Jadi kitanya hobinya sebenarnya apa? Jawaban yang tidak benar berarti di sini. Ya, ditulis masing-masing. Masing-masing. Silakan ditanya. Enggak gini. Kan ini posisinya kan tadi kan menebak Mbak ya. Mendaki gunung kan gitu kan. Jawaban dari Mbak ya apa? Betul, tadi tulis sini mendaki gunung. Betul, ya. Ya, sama. Kalau satu bilang ya sama. Sudah? Sudah? Loh, ayo. Sudah? Oke. Setelah dievaluasi, siapa yang dari tebakannya betul semua? Gak ada? Betul 4? 1, 2. Kamu nambahnya salah. Oke. 4. 1, 2, 3, 4. Terus yang betul 3? 2. Betul 2? Betul 2 ini. 1, 2, 3. Betul 1. Salah KB. Salah semua? Ada? Oke. Nah, inilah yang dimaksud kenali potensi. Jadi di sini materi ini adalah salah satu bentuk dari kita bagaimana bisa mengenali potensi. Sebelum ke siswa, alangkah baiknya kita sama teman kita tahu dulu potensinya teman saya ini apa sih gitu. Baru ya. Kenapa?
biasanya kan sesuai dengan umur. Oke, kan ini gini Pak, tebakan yang paling susah mungkin kan di sini artis ya. Kalau memang bisa artis bisa menebak, hal yang sulit bisa ditebak, apalagi yang mudah kan gitu. Contoh kayak misalkan sepatu, ukuran sepatu. Kenapa diambil ukuran sepatu? Itu kan sebenarnya dilihat secara visual kan kelihatan. Tinggal kita apa ya? Pengiraan kita seperti apa? Kalau ukuran segitu kira-kira berapa kan gitu. Mungkin dari situ untuk materi yang kali ini bisa dapat. Terus kaitannya dengan materi ini, sebelum kita masuk ke istilahnya jadi guru wali kita di sini kan sudah diwajibkan semua guru jadi guru wali. Nah di sini wajib mengampu, kalau kemarin materi yang dapat itu sekitar satu guru itu 20 anak, 10 sampai 20 anak. Nah itu kita harus bisa mengetahui potensi yang anak-anak yang ada di dalam guru wali yang kita ampu itu. Jadi 20 anak kita harus tahu satu persatu ini anak potensinya apa, senangnya apa. Nah dari situ kita bisa mengetahui dan bisa mengambil langkah, mau langkah apa yang kita ambil untuk menentukan potensi anak tersebut. Kalau misalkan anaknya suka dengan kegiatan olahraga, berarti kita sebagai guru wali harus bisa memfasilitasi anak tersebut kaitannya dengan olahraga. Kalau kaitannya anak itu suka dengan mata pelajaran misalkan, berarti ya harus difasilitasi di dalam kelas, harus diciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman dan kondusif. Nah itu mungkin kaitannya dengan kenali potensi. Terus udah cukup ya untuk ini ya. Oke, kalau sudah boleh disimpan, itu buat kenang-kenangan panjenengan semua. Nanti bisa dilihat cara melihat potensi teman-temannya seperti apa. Terus lanjut ke materi. Definisi potensi. Potensi adalah kemampuan atau bakat alami yang dimiliki seseorang dan dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan hidup. Nah, di sini kenapa kita ambil kenali potensi ini, karena biasanya ini bisa berpengaruh kepada kehidupan anak-anak atau bahkan teman-teman yang ada di sekitar kita. Karena kalau memang kita tahu potensinya, yang seperti saya sampaikan tadi, kalau memang anak itu sukanya di bidang olahraga, berarti kita harus komunikasi kaitannya misalkan dengan yang diwali Pak Muhammad misalkan. Ini anak suka olahraga, berarti harus komunikasi dengan Pak Iwan sebagai guru olahraga. Ini anak ini suka ini Pak, suka ini, berarti harus difasilitasi. Itu. Nah itu biasanya bakat tersebut adanya di dalam diri masing-masing, itu alami, tidak bisa dibuat-buat. Jenis-jenis potensi meliputi aspek intelektual, emosional, dan fisik yang berkontribusi pada kemampuan individu dalam berbagai bidang. Sama juga berbagai bidang, jadi semuanya harus diketahui kaitannya dengan kesukaan anak itu seperti apa. Memang kemarin sebenarnya di dalam kurikulum sudah diterapkan juga kurikulum merdeka, tapi mungkin kurang efektif juga kaitannya dengan potensi anak sukanya apa ya di dalam kelas dibiarkan. Misalkan kemarin dari Pak Pengawas bilang kalau anak sukanya kadro di dalam kelas, kasih terbangan di dalam kelas. Nah memang itu bagus, tapi kalau menurut saya sendiri, khususnya saya sendiri, biasanya kalau itu kan malah mengganggu mata pelajaran yang lain kan gitu. Padahal siswa tidak bisa yang namanya di dalam kelas terus pelajaran satu dicampur dengan pelajaran yang lain, kan nggak bisa itu. Selanjut, pentingnya mengenal potensi diri. Mengenal potensi diri membantu kamu memilih jalur hidup yang tepat dan mencapai tujuan yang lebih percaya diri dan bahagia. Untuk menentukan mau langkah apa anak-anak kita setelah misalkan khususnya kalau kelas 10 mengambil jurusan, ini kaitannya dengan kelas nanti kelas 11 ambil jurusan yang mau diambil jurusan apa. Kemarin kan juga sempat dibuat sama Bu Anti sama Mbak Indah kaitannya dengan
yang kelas 11 sampai kelas 10 sama kelas 12. Google Form, anak-anak ditanya mau yang kelas 12 mau lanjut kuliah atau kerja kan gitu ya Bu Indah. Terus yang Bu Anti kayaknya dengan jurusan mau ambil jurusan PKR atau SM, khususnya yang TO gitu. Tapi kebanyakan kemarin anak-anak gimana Mbak Ida? Ada yang mau kuliah? Kebanyakan tidak lanjut kuliah, tidak ingin kuliah, kemudian lebih ingin langsung kerja. Langsung kerja ya? Ya sesuai dengan sekolah kita SMK, biasanya anak-anak langsung minatnya langsung kerja kan gitu. Cara mengenal potensi diri. Nah, sebelum ini untuk mengenal potensi diri, ini nanti juga ada satu lagi kaitannya dengan kegiatan kita untuk materi kenali potensi ini. Nanti kelompoknya berbeda. Kalau tadi kelompoknya satu kelompok 2 orang, ini nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3-nya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya Pak Zus ya. Jadi dari kelompok ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ini nanti ada kertas di sini. Maaf, ini bukan dari kelompok 3 kelompok, tapi saya jadikan satu kelompok. Cuma nanti silakan nanti ada kertas ini, nanti saya akan mencoba untuk di sini buat yang namanya pohon minat bakat. Jadi nanti semuanya silakan ambil kertas ini, nanti diambil satu-satu, silakan ditulisi bakat minat panjenengan. Ini nanti di sini apa saja. Istilahnya kalau memang di sini kan udah jadi guru ya, tapi bolehlah di sini ditulis bebas mau jadi apa di sini sesuai dengan angan-angan waktu kecil, nggak apa-apa. Nanti ada satu lembar kertas, di situ dibuat ada pohonnya, nanti daunnya nanti ditempel ini dan dikasih tulisan sesuai dengan bakat minat panjenengan semua. Itu ya. Sebelum ini kita lanjut, saya mau tawarkan dulu yang merasa sanggup untuk jadi ketua kelas atau ketua kelompok atau yang tertua atau yang yang paling muda nggak apa-apa. Nah, paling muda. Siapa yang paling muda di sini? Itu loh yang paling muda. Apa Pak Joni yang belum tumbuh rambut? Ya, Pak. Oke, ini Pak Joni. Ini nanti gini, maaf ya sebentar. Ini nanti silakan gambar Pak Joni sebagai ketua, Bapak. Gambarlah pohon. Ini silakan gambar pohon. Pohon Pak Joni. Pohon. Biasanya kalau lah kayak Ya. Terus yang sini kan nanti misalkan dibuat kayak daun. Nanti yang tempel-tempel itu nanti ditulis masing-masing, ditempel di dalam lingkaran daun ini. Boleh keluar lingkaran juga nggak apa-apa. Gitu ya. Keluar lingkaran Pak Jon. Nah iya, kalau misalkan mau gambar perlu meja nggak? Nggak usah. Oh bawa aja. Oke, ini silakan dipilih. Nanti warnanya mau pilih apa? Bebas. oh dicadang ngapun. Kenapa? Tapi syuting lu. Blur. Ada
Sudah? Baru muter Pak, baru muter. Bebas milih warnanya bebas. Aku warna Minat dan Sama bakat nih. ini. Ya. Ayo cepat. Aduh. Nanti yang tempelnya itu tetap di itu ya, nempel ya. Memang kono ini. Ambil satu Pak. Durit ambil ini telu malah. Burine gerobak dia lo koncone gak salah kok iki. Koncone lulur. Jadi delok, Bos. Jadi Deno. Iya. Randu bingung. Kurang iki lho. Apa? Pak Joni. Oke, silakan. Yang sudah bisa ditempel di dalamnya. Sing paling dulu bisa. Oke, paling dulu. Jadi miliar. Pokoknya sing warnane kuning dhuwur ya. Iku ngisor Kang. Ijone ngisor Kang. Kuning Gak apa-apa, sama. Kuning iki tuh. Yang penting nempel. Nanti kita sehat dong. Iya. Pantang kan nomor. Pengusaha itu usaha. Pinu rekoso sidi. Wah, kayak wah. Tapi ora bisa sukses miliarder yang Salah. bosok aku ya. Ayo, kalah ya. Ini mesti cita-citane. Nikah di awal terus. Pasus, katanya dia nikah muda. Iya. Betul tuh Pak. Itu Mat, Udah? Pak Jon nggak apa. Oke, di sini ada berbagai macam tulisan yang ada menempel di sini, termasuk guru, fotografi, pramugari, pengusaha muda yang sukses, teacher, atlet musisi. Mungkin dua Pak. Bisa dibayangkan. Lari sama mulu. Oke. Ini dua berarti dua sebenarnya poinnya dua ini Mas poin. sampingannya atlet. Ya. Cita-cita urip punya ekosistem tidak masalah asal orang akeh masalah. Biasanya kira kasih. Jadi bingung ya mau yang jadi yang mana ini. Yang jelas yang paling berhasil asal orang akeh masalah. Jadi ya berarti ini. Oke, nah di sini kenapa kita buat ini? Kita biar bisa menentukan kalau misalkan kaitannya dengan siswa, ini nanti bisa menentukan pola belajar siswa kita di dalam kelas seperti apa. Kalau misalkan contohnya ini tadi kayak mau jadi guru, otomatis dia kalau ada yang namanya kayak kemarin ada yang bisa nama baiknya, berarti dia harus ada tidak lanjut setelah selesai SMA harus ada tindakan lanjut kuliah kan gitu. Terus kalau misalkan yang jadi atlet berarti harus dia sering-sering ketemu dengan Pak Iwan dan tuh kalau misalkan ini nggak ada yang jadi ini fotografi berarti harus belajar foto. Motivator para pemancing waduh ketemulah sama Pak Agus. Ini Pak Agus Mario Jenuh. Agusnya sampai begini kan. Nah ini yang jadi pertanyaan
Kayak Mas Muhammad ini seneng motor. Tadi nulis apa Mas Muhammad? Wirausaha yang sukses. Istrinya banyak. Pengusaha ini. Pengusaha. Pengusaha istrinya banyak. Itu nunggunya lo perusahaan Pak. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan agak ini adalah guru ini adalah yang sudah kita alami sekarang. Mungkin ini agak curhatan jenengan ya Pak Sam. Cita-cita dari tadi. Oke, berarti dari awal memang jadi guru ya Pak Sam. Itu salah. Salahnya gimana Pak? Salahnya itu ini kan guru spiritual. Oke, oke di sini. Nah, setelah ini saya akan ada satu lagi ini kaitannya dengan termasuk tadi kecerdasan majemuk, gimana pola belajar siswa-siswa kita seperti apa. Ini nanti ada praktek satu lagi untuk materi ini, praktek satu lagi buat satu tim isinya 3 orang. Yang pertama adalah guru wali atau kalau di sini sebagai saya di sini sebagai konselor. Yang kedua jadi konseli atau konseli bagus nih konseli atau siswa yang datang ke kita dengan masalah curhatan apa. Terus yang orang ketiga adalah sebagai apa lupa namanya saya, pengamat. Jadi nanti bagian yang nyatet masalahnya apa, terus yang dikeluhkan apa, nanti diselesaikannya dengan cara apa, itu nanti tugasnya sesuai dengan yang ditentukan tadi. Silakan ditentukan siapa yang jadi konselor, konseli, dan pengamat. Observer. Nah gitu. Itu ya. Silakan nanti buat satu kelompok 3 orang. Nanti orang satu nanti sama saya ya Pak. Gitu. 3 orang ini nanti observer. Silakan buat masalah semini mungkin. Masalahnya yang ada kompleks di sekolah kita aja nggak apa-apa. Kebanyakan anak-anak di sini seperti apa. Terus setelah itu nanti yang observer itu tugasnya nanti adalah presentasi di depan. Jadi tugasnya presentasi masalahnya apa, cara penanganannya seperti apa. Gitu ya. Oke. Mau dibuat kantor kelompok atau buat sendiri? Oke. Dari sini 1 2 3. 1 2 3 satu kelompok. Oke ya. Butuh kertas kah? Iya kertas lagi. Ya, yang memberikan konseling. Jadi kita jadi ya. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 sama saya. Aku sih ngomong materinya mau materi apa, masalahnya apa. Nah ini masalahnya pasti kode kalau ini. Setelah itu
Gimana udah jadi? Oke, kalau udah jadi silakan dari observernya salah satu maju. Oke. Oke, dari Pak Joni mau menyampaikan. Oke, terima kasih. Yo. Untuk konsumennya, permasalahannya dari saudara ini itu cuma satu, susah konsentrasi. Orang bikin kali ya. Tapi setelah saya tanya, itu orangnya sehat, aktivitas normal, suka olahraga. Nah, cara tidak langsung fisiknya oke, psikisnya yang kacau. Solusinya, saya tanya tadi, bisa bekerja? Bisa. Terus, solusinya kemana Pak? Biar bisa konsentrasi. Katanya dia punya pacar. Apakah kalau sudah punya pacar bisa konsentrasi? Jawabannya bisa Pak. Kata siapa? Lane jalan-jalan duitnya apa? Tambah stres loh. Terus saya tanya lagi perihal uang. Kalau punya uang gimana Pak? Ayam. Nah, akhirnya sudah saya kasih solusi bagaimana cara cari uang sebanyak-banyaknya dengan tubuh yang sehat, biar pikirannya tenang, konsentrasinya fokus. Nah, setelah fokus dapat uang sebanyak-banyaknya, baru cari cinta. Jadi konsepnya rela cita-cita untuk menggapai cinta. Oke? Oke. Itu cukup. Oke, apa Bapak dulu? Oke, selanjutnya. Jadi dari kelompok kami, permasalahannya adalah pada saat berangkat semangat dan target tidak pernah sama sekali terlambat. Tetapi pada waktu mapel beberapa guru itu terasa membosankan. Jadi tidak ada semangatnya. Jadi mau dijelaskan juga bodoh amat. Nah, Kebanyakan siswa kita. iya betul. Sedangkan kalau dengan mapel yang mereka sukai, mereka menunjukkan potensinya, mereka semangat, walaupun mungkin kadang salah, tapi mereka lebih berani daripada guru yang monoton membosankan. Solusinya kalau dari kita itu adalah komunikasi dengan wali kelas agar bisa disampaikan ke guru mapel yang memang monoton tersebut. Ya. Menjalin komunikasi. Iya, menjalin komunikasi, harus berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya siapa dulu? Siapa dulu? Pak Sus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya seperti anak-anak di sini biasanya karena mereka biasanya kan lingkungan di rumahnya biasanya kan gini, anak-anak biasanya karena perpindahan dari SMP ke SMK atau mungkin ke SMA, mereka misalnya dia masih butuh waktu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri. Dari mereka beberapa mungkin masih ada yang sifat-sifat dari SMP masih kebawa ke SMA, ke SMP juga. Nah, salah satunya mungkin karena di rumah terlalu bebas dalam bermain ya Pak, sampai akhirnya tuh mereka merasa males buat sekolah. Tapi ada alasan atau pengaruh dari luar, salah satunya misalnya karena bermainnya dengan anak-anak yang tidak sekolah juga, makanya mereka juga dianya ikut nggak ingin sekolah.
Tapi padahal orang tuanya itu sangat menginginkan untuk sekolah. Dan iya, padahal kan orang tuanya juga punya mimpi dan harapan tersendiri. Untuk solusinya sih dari Bapak Ibu guru dulu, orang tuanya juga kerjasama untuk memberikan motivasi yang lebih agar mau tetap sekolah sampai akhir. Berarti ini lebih ke arahnya nanti konseling realita. Jadi konseling realita itu jadi harus ada komunikasi dengan orang tua, guru, kepala sekolah, atau guru mapel dan lain. Jadi berarti ya Pak. Oke, terima kasih untuk Mbak Ida presentasinya. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah untuk kali ini hampir sama dengan Bu Devi. Kenapa anak tidak semangat belajar sampai sekolah ya hanya sekedar masuk gitu ya Pak. Tidak masuk tidak fokus belajar. Tadi Bu Devi sudah menyoroti ke perihal di sektor guru. Kalau saya lebih ke sektor dari rumah, dari orang tua. Mungkin lebih ke orang tuanya, mungkin kurang terbuka dari orang tuanya, mungkin kurang sharing dengan anaknya. Anak kono ini ya dibagi wae. Jadi orang tua harusnya lebih terbuka dengan anaknya. Sopo ngerti ono wayah mungkin ya mohon maaf dengan bahasa dari waktu-waktu ke waktu ya. Mungkin ada sebagian waktu untuk berbicara dengan anaknya. Ya kalau benernya jalurmu piye gitu ya. Apa jalur habis sekolah kok lah apa kira-kira pengen apa. Contohnya seperti Pak aku pengen jadi tentara atau polisi gitu ya. Ya, wis mulai wis tak janjeni mungkin didolke bengkok tanggane ya. Jadi motivasi wis kudune syaratmu tak syaratin ini janji kudu sregep sekolah bisa nyantol pelajarannya. Jadi anak mungkin bisa termotivasi sendiri. Menurut saya ya kita coba. Oke, berarti yang dimaksud Pak Agus ini adalah sharing dengan anak, komunikasi, meluangkan waktu untuk apa sih potensi anak itu, misalkan kepengennya kayak tadi misalkan tentara. Berarti setidaknya syarat untuk jadi tentara itu apa sih, minimal ijazah SMA gitu. Mungkin di sini kalau di sekolah Bapak Ibu guru sudah maksimal ya untuk anak itu terus maksimal di gen. Tapi kan anak itu belum sepenuhnya termotivasi mungkin dari rumahnya gitu. Harus ada bersama begitu ya Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus. Tiga satu Ini sekolah itu Pak Gertok. mungkin pengalaman pribadi Mas. Iya. Pengalaman pribadi. Tidak saya. Jadi ada anak yang kurang pede Pak di sekolah itu insecure. Oke. Sulit beradaptasi dengan lingkungan di sekolah. Terus overthinking, berlebihan. Itu banyak di alami anak-anak. Terus pemalu, intinya pemalu. Kalau misal maju pemalu, ya berani. Terus solusinya itu latihan untuk seminar, terus public speaking. Terus coba hampir berteman sama teman-teman itu kurang itu ya. Terus masalah feedback masalah itu jadi kurang
dikuatkan berpikir jernih, positive thinking. Bahasa yang paling itu bahasanya dari kelompoknya Mas Muhammad. Bahasa tingkat tinggi. Iya, bahasa tingkat tinggi. Biasanya kalau sudah bisa ngomong seperti itu sudah pernah mengalami. Biasanya seperti itu. Besar kemauan. Pemalu banget. Oke, Mas Also, ini ininya di sini harus sering latihan atau ikut seminar public speaking. Ini yang memfasilitasi berarti atau diri dari diri sendiri. Untuk solusi ini misalkan bisa dari sekolah. Public itu ramai Pak. Speaking itu berbicara. Berbicara rame-rame. Kita udah seperti itu. Gurunya ngomong, dia ikut ngomong. Jadi itu public speaking. Iya. Beraninya beramai-ramai dari sendiri. Oke. Terima kasih Mas Muhammad untuk materinya. Oke, dari materi tersebut sudah kita selesaikan. Dan ini sudah sampai kesimpulan, mengenal dan mengembangkan potensi diri adalah kunci sukses dan kebahagiaan. Gunakan refleksi, eksplorasi, dan bimbingan untuk jalan hidup penuh makna. Terima kasih. Oke, untuk materi kenali potensi di sini sudah selesai dan setelah ada diseminasi ini saya harapkan Bapak Ibu guru bisa mengenali potensi siswanya masing-masing. Itu Oke. Untuk materi 1 sudah selesai. Ini sekarang saya minta waktunya sebentar untuk lanjut ke materi 2 ya. Materi 2. Ini materi yang saya sampaikan kepada anak-anak kemarin. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Emosi terkelola atau kelola emosi. Materi ini membahas cara memahami dan mengelola emosi secara efektif untuk kesejahteraan pribadi dan sosial. Jadi kalau untuk materi kedua ini kita lebih ke cenderung ke emosi anak. Jadi biar nanti posisinya anak-anak juga bisa mengendalikan emosi masing-masing, termasuk kaitannya mungkin yang sering dialami siswa-siswa kita. Di sini biasanya anak-anak susah mengendalikan emosi kaitannya dengan berangkat sekolah untuk sampai ke sekolahan. Dia harus datang di sekolahan dari jam 7 sampai jam setengah 2. Itu biasanya sangat membosankan. Tapi kalau memang dia bisa mengendalikan emosinya, biasanya itu bisa menyenangkan kan gitu. Pengelolaan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang sehat dan tepat. Di sini sudah disampaikan adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami dan mengendalikan emosi diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini nanti saya akan menggunakan satu kertas lagi yang jenengan bawa tadi. Silakan kertasnya dibuka, itu ke kertasnya nanti. Untuk kertasnya silakan dipegang, ditaruh di ya intinya dipegang lah, dipegang. Nanti silahkan kalau di sini temanya kita adalah kelola emosi, silahkan nanti semua emosi diluapkan di kertas tersebut. Tapi lewat kertas, tidak dengan suara. Nah, misalkan jenengan masih bisa mengelola emosinya dengan santai, berarti kelasnya masih kertasnya dibiarkan bagus dan dilus-lus. Misalkan, kalau sudah mulai emosi dengan siswanya, mulai apa? Pada terpal. Masalahnya banyak. Nah, kalau misalkan kok emosinya udah agak mulai emosi, silakan mulai dikemas kertasnya. Kalau sudah mulai emosinya udah mulai memuncak, silakan dikemas sampai kecil. Kalau yang paling terakhir, misalkan emosinya sudah meledak, silakan kertasnya sobek-sobek aja. Nah, ini tugasnya panjenengan. Silakan bayangkan emosi panjenengan semua kaitannya dengan menangani siswa yang mengalami
terlambat setiap hari di sekolah, dan itu pada waktu jamnya panjenengan itu anak itu selalu terlambat, atau misalkan masuk di kelas juga anaknya nggak konsentrasi kayak masalah yang tadi diungkapkan di awal, tidur nggak konsentrasi, rame, giliran dia nggak tidur ya rame di dalam kelas. Nah itu kondisinya jenengan mau seperti apa? Silakan luapkan di kertas tersebut sambil membayangkan misalkan. Nah ini termasuk nanti nggak usah Pak, kasih aja. Nah cukup misalkan emosi kok ngerti anak ini, misalkan bayangkan dulu jenengan pada waktu Mas Muhammad jadi siswa, tahu Mas Muhammad terlambat, rasanya jenengan mau seperti apa? Luapkan kertas itu. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti kaitannya nanti posisinya sampai akhir biasanya termasuk tadi yang sudah masalah yang kita selesaikan tadi, ada yang namanya masalah, ada yang namanya solusi, dan ada yang namanya misalkan termasuk mengenali potensi anak tersebut. Kenapa sih anak tersebut terlambat? Ini kira-kira panjenengan sampai nggak kira-kira bisa menjaga emosi panjenengan, bisa sampai menanyakan anak tersebut kenapa sih kok sampai anak itu terlambat? Kira-kira. Silakan kira-kira nanti hitungan ke 100 atau ke berapa nanti kita tanya kira-kira kertasnya masih kondisinya seperti apa. Gitu ya. Oke, mulai dari sekarang. Oke, gini aja, saya kasih kayak apa ya, daya lenting aja. Misalkan contoh yang saya pakai contoh yang biasa dengan Pak Sus tadi, Mas Muhammad. Saya tahu Mas Muhammad dulu pada waktu sekolah itu berangkatnya nggak pernah yang namanya terlambat. Maksudnya nggak pernah terlambat, cuma 5 menit, pasti setengah jam baru datang gitu. Nah, pertama, Mas Muhammad berangkat sekolah setiap hari selalu terlambat. Terlambatnya tidak cuma 5 menit atau 10 menit, tanggung. Bahkan sampai bisa 1 jam pelajaran baru datang sampai depan gerbang. Gimana kondisi kertasnya? Masih aman? Ini misalkan jenengan menghadapi Mas Amar ya, bukan Pak Susto yang menghadapi, karena ini yang menghadapi benar-benar Pak Sus ini kan. Terus setelah disuruh dikasih ibarat apa ya, dibombong itu apa ya, dilulu, disuruh pulang nggak usah, kalau memang nggak niat sekolah, ternyata anaknya manut, disuruh pulang beneran. Nah, sampai rumah dia ngomong sama bapaknya, gurunya rapat, takziah, gurunya takziah, ada rapat. Nah, terus setelah dipanggil sama Pak Sus, ditanya, kemarin kenapa kok malah pulang? Dijawablah sama Mas Muhammad, katanya disuruh pulang Pak, ya saya manut. Nah, gimana kondisi kertasnya? Masih aman? Masih aman. Nah, setelah itu ternyata setelah didalami, Mas Muhammad punya masalah dengan masalah pribadi di rumah. Misalkan Mas Muhammad di rumah ternyata malam itu dia nggak bisa tidur cepat, nggak bisa tidur cepat. Nah, tanya lagi, kenapa Mas Muhammad nggak bisa tidur cepat? Karena dia katanya setiap malam bantu orang tua. Nah, setelah ditanya
membantu orang tua. Bantu apa Mas Muhammad? Ternyata dia bantu ibunya di masak di KUD ya Mas Muhammad. Masak di KUD. Nah, setelah itu Mas Muhammad dikasih motivasi dan akhirnya Mas Muhammad bisa merubah pola tidurnya Mas Muhammad tersebut dan dia bisa berangkat setiap pagi dan akhirnya jadi karyawan SMK Ma'arif. Dan sekarang dia menghadapi anak-anak yang seperti itu. Betul Mas Muhammad? Nah, gimana kondisinya kertasnya? Apakah beliau sudah sampai lentu? Sampai balik jadi apa ya? Nah, oke. Nah, inilah pentingnya adalah kelola emosi ya di sini. Jadi kita tidak bisa melihat satu sisi. Jadi di mana anak tersebut kenapa kok terlambat terus? Anak tersebut kenapa kok dia nggak bisa berangkat pagi? Anak tersebut kenapa kok disuruh pulang juga dia pulang? Anak tersebut ditanya bapaknya di rumah ngomongnya guru ini tak siap. Nah itu kenapa? Nah mungkin pertama saking manute Mas Muhammad makanya dia disuruh pulang ya pulang. Yang kedua dia sampai rumah kenapa ditanya orang tuanya guru bilang gurunya tak siap. Itulah dia bentuk dia takut dengan orang tua kalau dia ngomong saya disuruh pulang nanti pasti di rumah dimarahin. Gitu Mas Muhammad. Nah itulah pentingnya kelola emosi. Nah ini sekarang untuk kelola emosi saya mau pakai kertas lagi. Silakan nanti ini satu kue yang masih bagus silakan nanti pakai lagi kertasnya. Oh, masih bagus. Nah, ini cukup ya kita bagus. Oke, untuk kelola emosi ini di sini udah ada kertas yang ada di depannya kalian semua. Silahkan nanti saya minta untuk tuliskan apa saja yang sudah membuat panjenengan emosi hari ini. Dari mulai, yuk kemarin jawab apa wes? Dari mulai bangun tidur sampai pulang ke rumah lagi sampai mau tidur lagi. Kira-kira apa? Khususnya yang hari ini, berarti bangun tidur sampai sekarang hari ini. Apa yang sudah membuat panjenengan emosi? Bebas, silakan ditulis. Itu. Bebas aja, gak apa-apa. Belum emosi. Buat apa ya? Berapa saya Pak? Wes lah, karena satu tiga kencang ganda. Wes yo. Sebelumnya kita
Ya. Oke, kebanyakan emosi untuk hari ini apa? Ada yang mau ngomong meluapkan emosinya? Pada menanggulangan dalam Itu enggak emosi. Terima kasih untuk kesempatannya untuk hari. Sebenarnya emosi ini setiap pagi. Apa Pak? Oh, di gadget saya ini bikin emosi. Satu aplikasi yang masih rusak ya. Aplikasi living saya rusak. Tiap hari saya cek itu kosong terus. Bikin jengkel. Terima kasih. Masalah keuangan. Iya, living. Pak Sus? Oke, terima kasih waktunya. Iya. Mungkin ini emosi tapi enggak begitu emosi. Oke. Masih bisa dikendalikan ya Pak? Enggak, itu memang real sesuai yang pernah saya alami. Karena mungkin enggak, memang sudah waktu yang lewat. Mungkin saya itu karena kulina agak pagi, terus delalah waktunya udah agak mepet, udah mau terlambat, udah mau siap berangkat. Delalah itu cari kontak motor itu nggak ada, nggak ketemu, sampai muter-muter saya cari Banjar, Kamulang, balik lagi nggak ada. Ibaratnya itu yang saya bikin emosi. Terus waktu sudah agak mepet jam pelajaran, udah mau jam 7, delalah ada bel dari sini. Ditanya kenapa kok belum datang. Mungkin saya masih tidur atau apa, mungkin yang bel itu, nah, itu juga tambah emosi. Tapi tetap seandainya saya emosi terlalu, mungkin saya sudah berpikir nggak usah mangkat daripada gini. Tapi kan saya punya prinsip better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu mama. Akhirnya yang tadi emosi, jadi agak turun emosinya. Turun. Berarti prinsipnya dari diri masing-masing. Iya. Untuk mengelola emosinya dari diri masing-masing itu. Saya agak tertarik dengan satu perkataan yang jenengan Pak. Sudah niat berangkat, sudah niat baik, tapi masih ditelepon. Nah ini apakah cuma Pak Sus saja yang mengalami seperti itu? Kalau koordinator, fasilitator yang di depan ini sudah jelas sekali. Oke, ada yang lain? Mungkin Pak Uda mengalami kemarin. Oke, terima kasih waktunya ya. Jadi emosi itu pada saat kita mau menikmati makanan tiba-tiba terganggu. Jadi ibarat kata itu kita lagi mau menikmati suatu hidangan, ada baca sego pecel itu menu termewah misalnya, bisa kita lapar, kita baru nyendok tiba-tiba, ya ibaratnya itu disenggol-senggolnya terus tumpah gitu. Jadi ya itu yang saya alami. Nah, soalnya muamar gitu yang mengganggu gitu. Ya, jadi intinya gini, mungkin ya tadi niat baik kita itu belum
belum selalu ya, istilahnya belum tentu diterima baik oleh orang lain. Mungkin karena tadi cara pandangnya itu hanya satu sisi atau dari satu sisi aja, tidak ditanyakan dulu masalahnya apa, tapi langsung dijudge bahwa yang dilakukan itu adalah salah gitu. Tapi tidak ditanyakan terlebih dahulu kenapa sih kok masalahnya apa kok tiba-tiba seperti ini. Enggak, di istilahnya itu enggak ada mediasi atau tidak ada komunikasi. Intinya kurang komunikasi gitu aja. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudan. Lanjut, satu lagi. Terima kasih. Ini yang mungkin bukan emosi yang gede enggak ya untuk pagi ini. Sebenarnya mulai awalnya saya nggak tahu. Tadi malam itu saya keluar bawa motor dipinjam. Pada waktu itu kurang lebih saya keluar jam 9. Kumpul sama teman-teman, motor pinjam teman keluar dan lagi jam 11. Jam 11 jam 12 saya keluar. Saya nggak ngisi awal, nggak ngecek motor ada apa, nggak ngecek. Pagi baru mau nyalain, ternyata bensinnya habis. Nah, paling tidak ini bensin habis. Akhirnya, udahlah, waktu gregetan juga ya, bukan emosi awalnya gregetan. Akhirnya kepom karena pikiran waktu greget itu. Akhirnya parkir malah di stasiun ngopi sama lucunya lah. Malah baru di stasiun malah kepom gue kurang sisa. Akhirnya seperti itu ya. Jadi apa ya? Karena kita nggak cek dari awal sehingga dapat menghambat kita ya. Mungkin bukan emosi yang besar, tapi mungkin kayak gregetan, kok tego-tego bener ya. Tapi yang jelas bukan Mas Muhammad yang bikin motor saya kemarin. Cuma saya hari ini juga masih rada gregetan. Kemarin sudah pesan sama Mas Muhammad segera diberikan karburator, nggak diberikan disuruh dari tadi ya, yang padahal sana kan juga nunggu gitu loh Pak. Satu hari 5 motor kan lumayan. Itu rada ya tampet aja Pak, itu pesan aja Pak. Terima kasih. Iya, sumber emosi ya. Oke, untuk saya jadi untuk hari ini yang bikin saya emosi sebenarnya itu bukan untuk hari ini aja, tapi setiap hari Selasa, Rabu, setiap hari Rabu. Jadi kalau sumpah hari Rabu kan ada 2 jam pertama, itu diambil praktek. Yang namanya praktek itu efektivitasnya minim 3 jam pelajaran, itu cuma 2 jam diambil praktek. Otomatis guru yang di belakangnya kan kacau. Nah, jadi sudah jam terus saya tunggu dan sudah saya instruksikan bahwa seumpama jam praktek itu harus kelar. Tidak usah saya ngomong kedua 3 kali. Sudah saya tunggu sampai istirahat, nggak ngomong-ngomong. Nah, terus balik di kelas dan ternyata kumpul. Nah, dari situ saya agak emosi. Daripada lebih emosi mendingan saya kasih tugas. Ya kan, setelah saya kasih tugas, oke, selesai sampai MBG sampai MBG alhamdulillah. Terus saya ngopi. Penyelesaiannya cukup saya diam, anak saya kasih tugas daripada tambah mumbul. Nah, mungkin solusi dari saya jangan ditiru. Dengan bisa seperti itu karena masih aman aja Pak. Kenapa sampai itu saya ucapkan hari ini? Mungkin katakanlah itu Tuhan yang saya khawatirkan. Ini jamnya siapa? Di kelas kosong, jamnya Pak Joni. Padahal bukan di jam saya. Kan gitu ya. Saya sudah nunggu di lab dan ternyata dicek kok ternyata kosong. Ini jamnya kok Pak Joni kok kosong? Dicek di lab nggak ada orang nih. Lainnya anak kok mana? Kan gitu. Otomatis ibarat balik banyak Pak Sus, Pak iya kan. Sudah niat baik, wong namanya musibah kan nggak ada yang tahu. Nah, jadi mungkin solusinya mungkin ya komunikasi dengan yang bersangkutan. Gitu. Terima kasih Pak Joni. Di sini ada penjelasan juga kaitannya dengan pengelolaan emosi adalah kemampuan mengenali dan mengendalikan reaksi emosional agar tidak mengganggu aktivitas dan hubungan sosial. Nah, ini dampak emosi ada 2 macam, negatif dan positif. Nah, mungkin yang di sini yang
tadi disampaikan beberapa teman-teman, emosi negatif dapat menghambat produktivitas. Gitu ya Pak Doni ya? Yang tadi termasuk itu, termasuk Pak Sus tadi udah cari itu. Tadi Pak Sus ngomong bahasa Inggris apa saya nggak paham lah, karena itu kan susah kelihatannya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya Pak Sus ya. Nah, sedangkan untuk emosi positif mendukung kesejahteraan dan hubungan interpersonal yang sehat. Nah, termasuk mungkin ini yang cara-cara mungkin yang dilakukan sama teman-teman juga, gimana caranya kita bisa menghandle emosi kita biar tidak sampai emosi dan mengakibatkan kesalahan yang fatal gitu. Tujuan emosi adalah mencapai keseimbangan emosional. Manfaatnya meliputi peningkatan fokus, mengembalikan keputusan tepat, dan hubungan personal yang lebih baik. Nah, di sini dari emosi ini nanti saya juga akan bagi kelompok lagi kaitannya dengan kelompok ini. Nanti saya buat jadi 3 kelompok, 1, 2, 3 yang tadi jumlahnya 5. Ini nanti silakan membuat emoticon emosi. Mungkin akan saya bagi satu-satu. Nanti untuk kelompok 1 nanti nulisnya gambarnya apa, kelompok 2 gambarnya apa, kelompok 3 gambarnya apa. Gitu ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3-nya ini. Nah, ini bisa misalkan mau gambar di bawah boleh. Apa butuh meja di depan? Di bawah aja. Oke, ini ada saya sediakan pastel, rain pastel. Ini nanti silakan nanti dibuat. Ini kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk kelompok 1, ini silahkan membuat roda emosi. Kelompok 1 roda emosi. Kelompok 2 cuaca emosi. Kelompok 3 emotion tracker atau pelacak emosi. Jadi ini saya jelaskan sedikit dulu. Untuk yang roda emosi itu nanti sifatnya buatnya gambarnya adalah lingkaran. Nanti lingkaran dibagi menjadi 4 atau 5 bagian. Nanti silakan di situ gambar emoticon apa emosi, nanti di bawahnya ditulis emosi marah. Misalkan marah ya marah, kalau nangis nangis, ditulis gitu. Kayak emosi yang ada di HP itu loh, emoticon itu. Emosi. Terus yang sini adalah cuaca emosi. Kalau cuaca emosi berarti gambarnya nanti mega apa sih? Awannya buat berapa nanti? Misalkan awan emosi berarti ya awannya ono sumune misalkan ya gitu. Buat beberapa emoticon. Terus yang emotional tracker itu nanti silakan emosi yang dalam manusia itu apa aja sih? Tapi tetap gambarnya pakai emoticon. Misalkan di tengah manusia, terus atas dikasih anak panah, emosinya manusia ini apa aja sih? Nah, gitu. Ya? Oke. Nah, ini silakan kalau mau pakai krayon ini mau diwarnai. Kalau roda emosi nanti jangan lupa dikasih kayak jam anak panah, tapi 1 yang dipakai untuk mutar itu. Ya warnanya beda. Nah iya sama. Aku lo ngalah bu. Krayon warna hitam Pak udah sama kuning. Hitamnya mau siji. Hitam sama kuning. Hijau. Iya benar.
Nah, lagi telu dari telu. Rene karo Rene. Nah, Nah, iki Rene karo Rene. Pokemon. Nah, Oke. Nah. Nah. Oke. Yang kesian. Ini kan ini makanannya petir. Terus Gak sama. Tutup itu Pak, tutup itu loh Pak. Tutup itu loh, tutup banyu Pak. Ora nek duit. Iya ya. Air mata. Simaran Pak ya. Oke, terus iki Emotisane kae iki. Malah bumbu iki. kan senang. Seneng. Warnane gak ono kok. Sedih ya. Senyum itu loh. Senyum. Oh, simple. Jadi bagus. Pak Tino izin. Pak Tino Sidin, topinya mana? Ini karya dari Pak Joni. Bagus. Dari TK Pertiwi Sedan. Tracker emotion. Mantap. Oh. Oke, kita sudah menyelesaikan beberapa emoticon emosi. Tibalah saatnya kita pada kesimpulan. Pengelolaan emosi yang estetis sangat penting untuk kesejahteraan individu produktivitas. Penerapan teknik yang tepat mendukung kontrol diri dan hubungan sosial yang sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk materi yang kali ini bisa saya sampaikan. Semoga nanti dengan adanya dua materi ini bisa membantu panjenengan semua dalam melakukan kegiatan sehari-hari di dalam sekolah. Itu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.